Kalau ditengoklah dari bentuk badan saya yang kurus kering ini, menengok bapak-bapak yang sehat, kalau ditengok nampaknya siapa yang lebih dulu mati, nampaknya saya lebih dulu. Pas saya bilang gitu sama jamaah, saya lebih dulu. Janganlah Pak Ustaz, maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Hari gini ibu-ibu ada yang sibuk dengan drama Korea, ada yang mabuk dengan artis India, ada yang asik TikTok sampai laki tak makan pagi, masih ada yang mau datang wirid Yasin. Alhamdulillah, syukur, percaya aja dia sakit, mudah-mudahan sakit betulan, mudah-mudahan sehat, amin. Lanjutkan yang ketiga, sehingga bacaannya bagus. Pertama, membaca. Kedua, memahami maknanya. Ketiga, mengamalkan. Keempat, mengajarkan. Ibu siap mengajarkan Yasin ke anak-anak ibu? Bapak siap mengajarkan Yasin ke anak-anak bapak? Kalau Ustadz Abdul Somad mati, siap mengirimkan hadiah pahala Yasinnya untuk saya? Udah, selesai. Apalah yang mau ku cari jauh-jauh datang kemari? Aku bukan mau kampanye jadi gubernur, aku bukan mau jadi presiden, aku ustadz, sampai mati tetap jadi ustadz. Yang kuinginkan dapat amal jariah, sehingga masyarakat ini nanti mengirimkan untuk almarhum Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang. Apakah Bapak Ibu yakin di Tanah Lapang ini masih ada lagi tablik akbar tahun 2050? Yakin? Yakin? Saya yakin dan percaya 2050 saya tetap akan ceramah di sini. Siapa yang akan jadi ketua panitianya? Ini ketua panitianya. Siap? Oh, siap mereka. Ini ketua panitia, saya penceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu udah meninggal. Tinggal kami aja yang muda-muda. Itulah enaknya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih. Dibilang udah meninggal pun dia ketawa. Kenapa? Hatinya bersih. Kalau ditengoklah dari bentuk badan saya yang kurus kering ini, menengok bapak-bapak yang sehat, kalau ditengok nampaknya siapa yang lebih dulu mati, nampaknya saya lebih dulu. Pas saya bilang gitu sama jamaah, saya lebih dulu. Janganlah Pak Ustaz, maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Mati itu hanya istirahat dari segala keluh kesah dunia ini, betul? Yang sudah capek dengan kehidupan dunia, lahir ayah meninggal, lahir emak meninggal, lahir kesulitan hidup, lahir kesusahan. Jangan kecewa dengan hidup, karena susah sementara. Yang sakit sementara, yang kaya sementara, yang berkuasa sementara. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Kalau orang kaya masuk ruang ICU, ditanya sama dokter, keluarga, ini saya bawa kertas, kita mau matikan sekarang atau nanti? Kata keluarga, nanti aja. Oke, kita pasang alatnya ya. Dipasang, dimasukkanlah pipa, biar matinya tertunda. Almarhumah sama saya berpesan, aku nanti kalau sakit, jangan kau bawa ke tempat itu, jangan kau pasang pipa, mati-matilah. Saya pun berpesan juga ke keluarga saya, kalau nampak kalian aku sakit, jangan kalian masukkan ke akuarium itu, jangan kalian pasangkan pipa itu, mati-mati aja lah. Karena tak tertolong lagi, itu hanya membantu saja. Makin lama, harus menangis di ruang. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa hanya amal soleh, apa pula somat.
Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Maulah pula anak-anak kecil ini mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad yang anak muda. Jadi saya ini orangnya penasaran juga. Saya tanya lah psikolog, ada seorang psikolog di UIN, doktor dia. Psikolog, saya bilang, iya. Kenapa anak-anak kecil ini mau mendengar ceramah saya? Saya ini kan udah tua, tak seumur sama mereka. Kata mereka, karena Ustadz selalu memakai bahasa mereka, jadi mereka merasa seumur dengan Ustadz. Apa? Itu faktor yang pertama. Ustadz cerita tentang Spiderman, Upin Ipin, Bang Saleh, Jarjit, Meme. Jadi mereka merasa Ustadz satu dunia dengan mereka. Kemudian ada satu faktor lagi Ustadz. Apa itu? Mak mereka di rumah selalu menonton itu sehingga anaknya tahu. Oh betul. Karena waktu saya sedang lewat ada anak kecil. Ustadz ada di handphone mama. Saya tanya, ayah kau tahu? Tahu? Alhamdulillah. Ada sebagian bapak-bapak nih marah sampai dibantingnya pintu kamar. Jangan lagi Ustadz ini ada di kamar kita. Dia nilai yang menghabiskan 4 giga. Tapi ada pula bapak tuh yang bersyukur, gara-gara Ustadz Somad lah biniku itu berjilbab sekarang. Dulu biniku tuh Pak Ustadz macam mak lampir. Gara-gara Ustadz lah biniku itu sekarang bersoleknya untuk aku. Dulu dia berbincu, berbedak, bersolek untuk laki orang. Kalau di rumah macam sundel bolong. Kalau mau keluar rumah, lipstiknya 2 inci. Kalau dia mau pergi Pak Ustadz, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Itulah dicampurnya ke dalam bakwan. Pas aku makan, yummy. Rupanya dakinya sudah cair. Berkat ceramah Pak Ustadz, alhamdulillah. Pernah suatu hari Pak Ustadz, waktu dia pergi undangan, dicukurnya bulu matanya Pak Ustadz. Gara-gara menengok korban iklan TV. Begitu pas mau berangkat, rupanya habis pula alat kosmetik yang itu. Untunglah ada spidol penghitung sawit Pak Ustadz. Yang di whiteboardku itu, dipasang. Kawan pula menelpon, kita berangkat say. Ya sebentar, sikit lagi. Berangkat. Taulah spidol whiteboard. Sampai di tempat undangan, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Diambil sapu tangan, panas ya, iya. Semua orang senyum. Makin senyum orang makin pede. Masya Allah, makin glowing ya, iya. Rupanya entah kemana-mana udah pulang. Pulang ke rumah Pak Ustadz, lampu belum juga hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Aku ini bang, dibuka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa ini setan ini tak pergi? Aku begini apa? Sejak mendengar ceramah Pak Ustadz, istriku itu sekarang Pak Ustadz, Masya Allah, dialah bidadari surga yang turun dari pokok jengkol Pak Ustadz. Ibu-ibu sehat semua Bu? Masya Allah. Rupanya di sini pakai grup-grup. Ada yang jilbabnya warna pink. Hai Besti. Ada yang jilbabnya pakai warna, apa warnanya ini? Pokoknya saya sampai kemarin ini buta warna sekarang. Nah, ada di sana grupnya hijau pucuk pisang. Masya Allah, ada lagi grupnya macam-macam. Saya sekarang ini Bu, Ibu kalau melihat ke atas ini kan cuma melihat warna merah aja. Tapi saya ke bawah ini melihat seakan-akan pelangi sedang turun dari langit. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya kalau saya bilang begitu, so sweet. Kalau istrinya solihah, sudah berjilbab panjang, sudah pengajian, sudah wirid yasin, insya Allah tugas bapak tidak begitu berat lagi Pak. Jadi istri-istri kalau ikut wirid yasin, bapak izinkan apa tidak? Izinkan. Bang aku pergi wirid yasin, pergilah deh. Abang kemana? Abang mau main gaplek sebentar. Apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi bang?
Apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi, Dek? Kata dia, Bang, abang izinkan aja aku pengajian, tambah anggaran belanja, insya Allah abang masuk surga. Tak ada aku bilang begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga keberkahan ini dengan menjaga kesolehannya masing-masing. Bapaknya solihah, astagfirullah. Soalnya sekarang ada namanya bapak solihah. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Tapi kalau laki-laki yang sholat di rumah, itu berarti laki-laki, bukan saya yang bilang. Ibu jangan jawab, karena boleh dari jawaban ibu akan menyakitkan hati suami. Jawab aja dalam hati, oke? Selama menikah, berapa kali suami ibu mengajak tahajud malam? Jangan jawab. Ya Allah, malam ini mudah-mudahan suami-suami ini membangunkan istrinya untuk tahajud malam. Selama ini, bangun, buatkan kopi. Bangun, aku mau pergi keluar, aku takut hantu, tolong kau kawan. Bangun, tapi nanti malam dibangunkannya. Ya, mari kita sholat tahajud, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dia kalau orang baru-baru nikah itu, bangun ya, dia gitu. Tapi kalau udah bangun, Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah seorang perempuan yang suaminya membangunkan tengah malam, mengajaknya sholat tahajud. Adinda, ayatnya mau ayat cinta atau ayat apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat, istrinya bertanya, kenapa ayat abang tak berbunyi? Sholat tahajud itu sama macam sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat idul fitri, idul adha, bang. Kenapa abang tak berbunyi? Mohon maaf, abang baru kursus, baru imam zuhur. Jadi imam zuhur ini modalnya takbir aja. Saking kan groginya, bangkit dari ruku pun takbir. Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, Sami Allah kali. Suatu ketika saya dalam perjalanan dari Tembilahan ke Pekanbaru. Dari Rengat sebelah kiri ada rumah makan Melayu yang enak rasanya, maknyus. Singgahlah kami ke situ mau sholat. Pas di belakang, tegaklah saya menunggu imam nih. Panjang kali ayatnya, tapi saya menikmati. Dalam hati saya, satu sisi saya senang, ayatnya enak, suaranya bagus. Tapi dalam hati saya, kenapa lah panjang kali, aku mau makan ini. Siapalah imam ini penasaran. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nampak saya muka, rupanya Pak Wardan. Sejak itulah kalau beliau ada, tak pede saya jadi imam ke depan. Asal nampak saya beliau, Mas Ju Ustaz jadi imam? Enggak, jauh. Termasuk subuh tadi. Subuh tadi saya diminta jadi imam. Ustaz Somad maju? Enggak, Pak Wardan aja. 12 kabupaten kota Seriau ini, kalau kalian tak percaya, adakanlah musabakoh antar bupati. Yakin saya Pak Imam ini Pak Wardan juara 1. Allahu Akbar. Indragiri Hilir ini negerinya para ulama. Betul? Bupatinya bisa jadi imam, bacaan ayatnya bagus, sholawatnya mantap, sholawat nariyah. Maka saya tadi terkejut waktu yang baca Quran anak kecil. Dalam hati saya, kenapa anak kecil pula yang baca Quran? Macam tak ada kori-kori hebat di sini. Pas saya dengar suara ngajinya Ar-Rahman, malu saya dalam hati. Ya Allah, sebenarnya masyarakat Danau Pulai Indah mau ngasih tahu, hei Abdul Somad, di sini anak kecil aja begitu hebatnya, apalagi mak ayahnya. Betul? Mau tepuk tangan hati-hati kalian. Makanya kalau ada orang Indragiri Hilir ini yang tak pandai mengaji, cepat-cepatlah pindah ke kabupaten lain. Betul Bu? Betul Pak? Agak sepi suaranya dulu.
Oh, betul kata dia. Mana topi kau? Kenapa sampai jatuh ke lumpur tadi? Yang mengawal saya ini luar biasa. Sebelah kanan Bapak Babin Kamtipmas, sebelah kiri Bapak Babin Sa, ditambah lagi pemuda Pancasila. Pancasila. Wow. Kenapa lah Ustadz Somad ini kemana-mana ceramah selalu dikawal pemuda Pancasila? Banyak orang yang bertanya-tanya, apa hubungan Ustadz dengan pemuda Pancasila? Tunggu sebentar ya. 2 kartu pemuda Pancasila saya. Jangan macam-macam.